Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan minggu sekarang. Sebelum masuk ke pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sebelumnya silakan absen terlebih dahulu. Alifal, Hadir. Amir, Hadira. Ardian, Asifah Fitriani, Hadira. Bukori, Hadir. Eka, Elma, Hadira. Devi, Gerti, Gita, Linda, Hadira. Maribul Aska, Hadir. Muhammad Lanjar, Hadir. Muhammad Rafiq, Hadir. Muhammad Riza, Nana Amira, Hadir. Inayatul, Tori, Rafa, Rahma, Ramdan, Hadir. Ipatul, Rita Subaiti, Salsa, Febriana, Cinta Ayu, Badraya Agung, Wulandari, Novita, Ahmad, Muhammad Ifatul. Hadir. Wah, Masya Allah sekali hari ini hadir semua, tidak ada yang berhalangan. Oke, selamat jumpa kembali pada pertemuan minggu sekarang. Nah, untuk pertemuan minggu sekarang kita akan membahas materi tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Tentunya masih dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, boleh silakan kalian persiapkan dulu alat tulisan yang ada di ruangan dulu. Silakan. Sudah dipersiapkan atau tidak? Nanti ketika Bapak menyampaikan materi, kalian boleh sambil mencatat bagian-bagian yang penting, boleh sambil mencatat. Nah, bisa dimulai? Bisa. Sekarang kita belajar tentang berpikir komputasional dan kecerdasan literasi digital dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini yang pertama ada pertanyaan pemantik dulu untuk kita memulai pembelajaran. Pertanyaan pertama ada, saat kamu ingin pergi ke sekolah naik sepeda, hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar perjalanan lancar? Dan yang kedua, bagaimana cara kamu menyiapkan pakaian sekolah agar bisa dipakai dengan rapi besok pagi? Nah, siapa saja yang mau menjawab pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan Anggit jawab pertanyaan yang mana? Yang satu. Yang satu, oke, silakan. Pertanyaan yang saat kamu ingin pergi ke sekolah naik sepeda, hal apa saja yang perlu disiapkan agar perjalanannya lancar? Yang perlu disiapkan, periksa ban dan rem sepeda, pakai helm, masukkan buku dan alat tulis kertas, bawa bekal minum dan mulai berangkat.
berikan itu bisa dibilang masuk akal karena itu merupakan hal-hal yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, pertanyaan pemantik ini sebagai pembuka dari mata pelajaran atau materi dari berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir komputasional itu kan nanti berhubungannya dengan memecahkan masalah. Nah, jadi nanti jawaban-jawaban tadi atau pertanyaan-pertanyaan ini dibalikan sebagai menjadi masalah dari yang kita hadapi tadi. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, jawaban-jawaban tadi itu menjadi solusi dari masalah-masalah ini. Nah, terus ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini nanti di akhir pembelajaran diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dan menjelaskan 4 fondasi berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dan yang terakhir itu diharapkan siswa mampu menerapkan 4 fondasi tersebut untuk menyelesaikan masalah nyata melalui kerja kelompok. Nah, jadi nanti akan dibahas dalam berpikir komputasional itu ini ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dan nanti dalam kerja kelompok kalian akan dihadapkan dengan masalah yang nanti penyelesaian masalah tersebut itu menggunakan ini dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sekarang kita masuk ke materinya, berpikir komputasional. Nah, mungkin ada yang sudah pernah dengar sebelumnya tentang berpikir komputasional? Belum. Nah, sekarang kita bahas berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu komputer. Nah, itu pengertian dari berpikir komputasional. Jadi yang dimaksud juga adalah bagaimana sih cara kita untuk memecahkan suatu masalah menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu komputer yang menggunakan tadi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, jadi berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot, bukan berarti harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit, bukan juga. Nah, ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Jadi berpikir komputasional ini berguna untuk kita semua, bukan hanya untuk programmer atau orang-orang yang di bidang-bidang komputer saja seperti itu. Jadi pengertian dari berpikir komputasional. Terus selanjutnya, nah ini 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Ada apa saja? Dekomposisi, terus ini adalah 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Jadi nanti dalam memecahkan masalah kita menggunakan 4 pilar ini untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, yang pertama dekomposisi. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu dalam satu. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, nah masalah itu kita pecah dulu menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen kecil sehingga mudah dikelola. Nah, contohnya ini, contoh sehari-hari, masalah besar misalnya membuat nasi goreng. Nah, dekomposisinya atau pemecahan masalahnya, jadi ini yang satu menyiapkan bahan, kedua mengiris bumbu, ketiga menggoreng telur, keempat menulis bumbu, kelima mencampur semua bahan dan memasak. Nah, jadi ibaratnya gini, ini membuat nasi goreng itu diibaratkan menjadi masalah besar, masalah utamanya. Nah, kemudian masalah itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Itu dekomposisi. Terus yang kedua apa? Pengenalan pola. Kedua ada pengenalan pola. Nah, dalam pengenalan pola ini yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Nah, jadi tujuannya untuk membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Jadi kita cari dulu polanya, setelah didekomposisi menjadi bagian kecil,
pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu atau tiga aduk. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Ya nggak polanya sama? Iya. Nah, itu. Ya, jadi seperti itu. Itu pengenalan pola. Terus yang ketiga apa? Abstraksi. Nah, yang ketiga ada abstraksi. Nah, abstraksi ini prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Maksudnya, jadi dalam abstraksi ini, dalam mencari masalah, dalam mencari solusi dari masalah yang kita hadapi, kita hanya memfokuskan pada info-info penting saja dari masalah tersebut, sehingga kita tidak perlu memfokuskan pada info-info atau data-data yang tidak relevan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Nah, contoh sehari-hari dari abstraksi. Saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Betul tidak? Kita fokusnya mengayuh biar bisa maju, terus menjaga keseimbangan biar tidak jatuh, dan mengerem ketika berhenti biar tidak kita tidak perlu. Jadi itu saja yang ketika menggunakan sepeda, itu saja yang kita fokuskan. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau bahan pembuat lainnya. Jadi itu tidak perlu kita pikirkan dalam kita mengayuh sepeda. Seperti itu. Dari contoh sehari dalam abstraksi. Itu tadi sudah dari komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Ini adalah langkah akhir dari 4 poin tadi. Setelah ada komposisi, pengenalan pola, abstraksi, nah yang terakhir itu algoritma. Nah, setelah yaitu serangkaian langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Nah, jadi setelah dekomposisi, terus pengenalan pola, terus abstraksi, dan yang terakhir ini algoritma. Ciri algoritma yang baik itu urutannya jelas, tidak ambigu, tidak memiliki arti ganda, terus pasti berhenti setelah masalah selesai. Nah, contoh sehari-hari ada resep masakan, petunjuk perakitan mainan, atau tutorial cara melakukan sesuatu. Nah, itu contoh sehari-hari algoritma. Resep makanan kan namanya berurutan, misalkan dari apa dulu, menulis bawang atau apa, kan dari awal sampai akhir sampai nanti jadi suatu masakan. Ini dari algoritma. Jadi algoritma ini adalah hasil dari 3 pilar sebelumnya. Itu. Nah, sekarang manfaat berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini manfaatnya banyak sekali ya. Ini hanya Bapak kasih sedikit saja sebagai bentuk pengenalan. Banyak sekali manfaatnya untuk kita. Yang pertama ini melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Terus ada membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Membuatmu menjadi pemecah masalah atau problem solver yang lebih baik. Meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa. Itu beberapa contoh manfaat berpikir komputasional. Ya, sudah selesai untuk materinya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, sekarang kita langsung masuk ke pembagian kelompok. Silakan duduknya sesuai kelompok masing-masing. Sudah? Nanti dalam pembagian kelompok ini nanti Bapak akan kasih LKPD. Nah, LKPD ini isinya itu tentang menyelesaikan masalah. Jadi nanti di sini isinya atau temanya itu pesta ulang tahun sederhana. Jadi masalah itu diibaratkan dengan pesta ulang tahun sederhana. Nanti kalian isi, pecahkan masalah tersebut dengan langkah-langkah tadi, dengan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nanti silakan dikerjakan. Nanti di akhir kalau sudah selesai, Bapak minta satu kelompok untuk presentasi. Oke? Kasih ke kelompok.
Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari komposisi, pengenalan pola, absiden, atau begitu apa saja. Nah, sekarang tinggal kalian praktikan atau aplikasikan dalam KPD tersebut. Kalau ada yang bingung atau perlu ditanyakan, silahkan tanyakan saja. Langkah pertama komposisi masalah situasinya kamu ditugaskan di sini untuk menyiapkan tabel sederhana di rumah. Kalian harus menyiapkan alat, minuman, kursi, dan musik. Agar tes berjalan lancar, menggunakan persiapannya menggunakan 4 komposisi berikut. Yang pertama Semua ini kan kasih kalian nanti misalkan atau
depan. Kelompok 1 Oke, Pak. kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok yang lain mohon didengar ya. Silakan di sini saja, di sini. Silakan diperkenalkan dulu nama kelompoknya, namanya apa, terus anggota dalamnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan presentasikan tugas dari Bapak. Sebelum itu kita akan memperkenalkan kelompok anggota kelompok kita dulu. Juga dari saya ada Arif Haliza, saya Silvi, saya Rika, saya Linda. Di sini kita akan memecahkan masalah tentang apa itu? Tentang pesta ulang tahun sederhana menggunakan 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, sama algoritma. Dimulai dari dekomposisi. Langkah 1, dekomposisi. Pecah masalahnya. 1. Membeli kue. 2. Menyiapkan minuman. 3. Menyiapkan gelas dan piring. 4. Menyusun balon. 5. Menggantung hiasan balon. 6. Menyusun kursi untuk tamu. 7. Menyiapkan meja untuk makanan. 8. Menyediakan musik atau alat pengeras suara. 9. Menata kue di meja. 10. Membuka pintu dan menyambut tamu. Dilanjut. Langkah 2, pengenalan pola. Pola tugas 1, semua yang berhubungan dengan makanan, kue, minuman, gelas, dan piring. Pola tugas 2, semua yang berhubungan dengan dekorasi, balon dan hiasan. Pola tugas 3, semua yang berhubungan dengan tempat, kursi dan meja. Pola tugas 4, semua yang berhubungan dengan hiburan seperti musik. Pola tugas 5, semua yang berhubungan dengan tamu, menyambut, menyiapkan tempat, dan menyiapkan tempat duduk. Langkah 3, abstraksi, fokus pada yang penting. Ada kue ulang tahun siap disajikan, minuman tersedia untuk tamu, balon dan hiasan terpasang, kursi cukup untuk tamu, musik menyala untuk suasana pesta. Lanjut sama Linda. Algoritma 1. Langkah 4, algoritma. Susun langkah-langkahnya. Langkah 1, orang 1 membeli kue, orang kedua membeli minuman. Langkah 2, orang ke-1 menata gelas dan piring, orang kedua menyusun kursi dan meja. Langkah 3, orang ke-1 meniup balon, orang kedua menggantung hiasan. Langkah 4, orang ke-1 menyiapkan musik, orang kedua menyambut tamu. Langkah 5, orang ke-1 menata kue di meja, orang kedua menuangkan minuman. Hasil akhir, balon terpasang, kue siap, minuman tersedia, kursi siap, musik diputar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah dipresentasikan ada yang ingin menanyakan dulu di kelompok lain? Silakan kelompok 1 kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jawabannya bagus sekali. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah bersedia mempresentasikan hasil kerja kelompok lainnya. Jadi tadi sudah dipresentasikan sama kelompok 1 terkait pemecahan masalah dari pesta ulang tahun sederhana menggunakan 4 pilar berpikir komputasional. Tadi sudah dijelaskan ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Semuanya itu bisa dibilang pemecahan masalah menggunakan berpikir komputasional. Sekali kelompok 1, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir pertemuan kali ini. Terakhir, kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Ada apa saja pilar-pilar dari berpikir komputasional? Dekomposisi,
menyelesaikan masalah-masalah menggunakan 4 pilar berpikir komputasional. Sebelum ditutup ada terlebih dahulu yang ingin ditanyakan. Cukup? Kalau cukup mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukupkan sekian. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Mungkin untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang literasi digital. Tadi kan di awal judulnya berpikir komputasional dan literasi digital. Sekarang kita masih berpikir komputasional, baru minggu depan kita bahas tentang literasi digital. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.